project dengan tema perjuangan yang berjudul Keyakinan Membutuhkan Pengorbanan. Di sini, Siti Hafsyah Sahidah sebagai Yorgos, Intan Raisa Najwa Syilmi dan Gila sebagai pemuda, Laila sebagai tukang sihir, Indana Zulfa sebagai Rahib Pameon, Putri Cahaya Najwa, Raisa dan Dini sebagai raja dan prajurit. Oh iya, tinggal pencet ya, lamun video deh pencet ya. Dan yang berada di samping kami adalah rakyat. Munjah. Happy watching. Mun merah geraknya kamera. 5 juta. Tujuan besar dan cita-cita besar memerlukan pengorbanan. Untuk memperoleh ilmu misalnya, diperlukan pengorbanan tenaga, biaya, dan waktu. Sebab ilmu tak akan diperoleh tanpa itu. Demikian juga saat seseorang meyakini sesuatu sebagai sebuah kebenaran. Keyakinan akan kebenaran menghajat pengorbanan dalam memperjuangkannya. Kita lihat betapa Rasulullah mengorbankan hidupnya untuk Islam. Beliau terima cemoohan dan penghinaan dari kaumnya. Beliau relakan tubuhnya menerima lemparan kotoran demi tersampaikannya kebenaran. Beliau maju ke medan laga, mempertaruhkan nyawanya untuk tegaknya Islam. Hal tersebut ternyata tak hanya dilalui oleh orang-orang yang berjalan menuju jannah. Mereka yang merasa benar dengan keyakinan salahnya pun tak ragu mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa untuk keyakinannya. Kita bisa membaca bagaimana tokoh-tokoh komunis di Indonesia bersimpah darah untuk ideologi yang mereka anggap benar. Mereka rela dikejar-kejar menjadi buronan, kehilangan kenyamanan hidup di pengasingan. Tak sedikit pula yang harus meregang nyawa dihantam peluru tajam. Kebenaran membutuhkan rijal, sosok pemuda yang rela berkorban untuk itu. Bukan para pecundang yang justru mencari dalil-dalil pembenaran untuk rally, rela berada di barisan musuh untuk bersembunyi mengamankan diri. Rasulullah pernah bercerita tentang sosok pemuda yang luar biasa. Ia mengorbankan nyawanya demi kebenaran yang ia yakini. Tentunya kebenaran yang hakiki berdasarkan wahyu, bukan kebenaran berdasarkan praduganya sebagai manusia biasa. Dahulu ada raja yang hidup sebelum kalian. Rasulullah memulai sabdanya sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat. Raja tersebut memiliki tukang sihir. Ketika merasa usianya telah senja, tukang sihir itu meminta kader untuk melanjutkan usianya. Baiklah, aku akan memilih pemuda yang pantas untuk menggantikan posisimu. Prajurit, kumpulkan seluruh pemuda di negeri ini. Kemudian sang raja mengumpulkan para pemuda untuk dipilih salah satunya agar diwarisi ilmu sihir. Siapakah yang paling tampan di antara kalian? Siapakah yang paling gagah di antara kalian? Siapakah yang paling pintar di antara kalian? Baiklah Yorgos, aku memilihmu untuk diajar sihir sekarang juga. Kemudian raja memilih seorang pemuda untuk diajari sihir. Setiap Yorgos menuju tukang sihir, ia merasa heran dengan gua yang selalu dikunjungi oleh beberapa orang untuk menemui seorang rahib yang bernama Pameon. Om Sidara Om Sidara Om Sidara Om Sidara Om Sidara Om Sidara
menyentuh hatiku. Wahai Rahim, perkataanmu sangat menyentuh hatiku. Kalimat apakah yang kau bacakan itu? Itu merupakan Tuhan dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setiap kali hendak pergi ke tukang sihir, ia mampir dahulu ke tempat Rahim. Mengetahui hal itu, tukang sihir selalu mengunggulnya setiap kali ia datang. Kenapa kamu selalu mengunjungi si Rahim? Padahal tugasmu hanya belajar kepadaku. Sang pemuda pun mengadu kepada Rahim Somer. Wahai Rahim, aku selalu dipukuli tukang sihir karena sering mengunjungimu. Apa yang harus aku lakukan? Kalau kamu takut kepada tukang sihir, katakan kepadanya, keluargamu menahanku. Kalau kamu takut kepada keluargamu, katakan saja, tukang sihir itu menahanku. Pada suatu ketika, dalam perjalanan menuju tukang sihir, ia bertemu dengan seekor binatang melata yang cukup besar. Binatang tersebut melilit banyak manusia. Hari ini, aku akan tahu mana yang lebih mulia, apakah tukang sihir atau sihir itu. Isi si pemuda. Ia pun mengambil sebongkah batu dan berkata, Ya Allah, jikalau Rahim lebih kau cintai daripada tukang sihir, bunuhlah binatang itu sehingga mereka bebas dari lilitannya. ia lemparkan batu itu dan binatang itu pun mati sehingga bebaslah orang-orang yang kulitnya. Setelah itu, si pemuda mendatangi Rahim dan menceritakan kisah yang baru saja dialaminya. Si Rahim berkata, Nah, hari ini kamu lebih mulia daripada aku. Kamu telah mencapai tingkat yang kamu lihat sendiri. Kelak, kamu akan ditimpa cobaan. Ketika itu, jangan sebut-sebut nama aku. dari sini keyakinan akan kebenaran mulai tertanam. Dimulailah fase selanjutnya dalam melazimi kebenaran. Ketika raja tahu bahwa ia telah memilih jalan yang berbeda dengan raja, bahwa ia menyembah ilah yang bukan sang raja itu sendiri, diperintahkanlah ia untuk kembali ke keyakinan awal. Namun ia bergema, Wahai Yorgos, akuilah bahwa aku ini Tuhan semesta alam. Tuhanku hanya Allah dan telah menciptakan alam semesta termasuk kamu. hukuman pun menyambut. Raja pun memerintahkan prajuritnya untuk membuang sang pemuda ke jurang dari atas gunung. Namun Allah menyelamatkan. Raja menyuruh prajuritnya untuk membuang pemuda itu ke lautan. Namun Allah menolongnya. Itulah kata keteguhan. Hingga ia katakan pada seorang raja, Kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali kamu mau melakukan apa saja yang aku syaratkan. Apa syaratnya? Kumpulkan seluruh rakyat di dataran tinggi, lalu ikatlah aku pada sebatang kayu. Ambillah anak panah dan arahkan kepadaku, dan ucapkanlah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau baru bisa membunuhku kalau kau lakukan itu semua. dilakukanlah apa yang diminta sang pemuda. Ucapkan bismillah dan syahadat. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami beriman kepada Rabb pemuda itu. Kami beriman kepada Rabb pemuda itu. Kami
pengorbanan. Tujuan besar, cita-cita besar yang dilandasi kebenaran pastilah memerlukan pengorbanan. Wallahu a'lam. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah seseorang yang memiliki keteguhan iman yang kuat tidak akan pernah takut dengan tantangan dan rintangan yang akan ia hadapi. Mungkin cukup sekian yang bisa kami tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada